got so Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu karakteristik dan bencana alam dan juga apa itu bencana alam? Kalau belum, mari simak video penjelasan berikut ini. Apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga timbulnya korban jiwa, kerusakan, kerugian, dan dampak psikologis. Ada 3 jenis bencana alam, yaitu bencana alam geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bencana alam geologis. Bencana alam geologis. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang terjadi sebagai akibat dari proses tektonik bumi yang berpotensi merusak lingkungan alam dan dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta dan benda, gangguan sosial dan ekonomi. Fenomena yang termasuk bencana alam geologis yaitu gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Tahukah teman-teman apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal, namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Yang kedua, tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah runtuhannya batuan material tanah atau campuran dari keduanya menuju bagian bawah suatu lereng. Biasanya longsor ditandai dengan adanya retakan panjang di lereng dan suara bergemuk yang disusul oleh getaran. Tanah longsor disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena penebangan pohon secara liar, tidak adanya penghijauan pohon berkayu, perubahan fungsi lahan, tidak diterapkannya sistem terasering, serta curah hujan yang tinggi. Ya betul, itu tadi tsunami. Bagaimana bisa terjadi tsunami? Begini ya teman-teman penjelasannya. Tsunami dimulai dari adanya gempa atau longsor di bawah laut. Tempat ini akan membuat gelombang air naik. Gelombang ini akan berjalan ke pantai dan semakin naik, gelombang ini akan menabrak apa saja di depannya seperti gedung, rumah, pohon, hewan, dan manusia.
Supaya lebih jelas, begini ya gambarnya teman-teman. Ini adalah potongan gambar pantai sebelum tsunami. Ini adalah pantai saat gempa yang membuat permukaan air menjadi naik. Permukaan air yang naik yang berjalan ke arah pantai. Air akan masuk ke daratan lebih jauh dari bibir pantai. Setelah itu air akan kembali lagi ke pantai sambil membawa benda-benda yang dilalui. Kita tahu bahwa Gunung Merapi itu adalah gunung yang istimewa. Kenapa? Karena ada dapur magma di dalamnya. Tekanan dan suhu yang tinggi akan memelihara magma sebagai cairan yang mengandung gas. Nah, magma sendiri adalah batuan cair dalam perut bumi yang sangat panas. Temperatur suhunya mencapai 10.000 sampai 12.000 derajat Celcius. Magma itu ada dua macam ya, ada magma yang kental dan magma yang encer. Magma yang kental itu gerakannya lambat dan cepat mengeras dan akhirnya menyumbat saluran larva. Jika magma naik, gas-gas di dalamnya memisahkan diri. Gas-gas itu tidak bisa menerobos keluar sebab salurannya tersumbat, tapi mereka berkumpul dan menimbulkan tekanan yang sangat kuat sehingga mampu menjebolkan sumbatan larva. Gunung api pun meletus. Aktivitas meletusnya gunung berapi itu adalah proses alamiah bumi untuk menjaga keseimbangan. Letusan gunung api sangat tergantung oleh keadaan magma dan besarnya tekanan dari dalam bumi. Jika magma hanya berisi sedikit gas, terjadilah letusan yang tenang. Gunung api itu hanya memuntahkan aliran larva cair tanpa disertai ledakan. Tapi, jika magma berisi banyak gas, akan mengakibatkan letusan yang sangat dahsyat. Gunung tersebut benar-benar meledak dan berantakan, melontarkan lava, debu, dan magma beku. Dalam jumlah yang sangat besar, letusan lainnya adalah letusan abu panas. Langit jadi gelap karena tertutup abu vulkanik. Diikuti gas yang menyebar turun sepanjang lereng gunung. Gunung berapi memang bermanfaat teman-teman. Letusannya bisa mempropagandakan keadaan di sekitarnya. Tetapi ada manfaat lain dari meletusnya gunung berapi. Salah satunya gas karbon dioksida yang keluar bersamaan dengan letusan gunung berapi bermanfaat untuk membantu fotosintesis tumbuh-tumbuhan.